Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, siang, serta pagi semuanya teman-teman yang nonton video ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview film terbaru dari karya dari sutradara Lakonde yang berjudul Bangku Kosong. Film Bangku Kosong itu diperankan oleh Karina Suandai, Tedisha, Lania Vira. Karina Suandi sebagai Ibu Amanda atau kepala sekolah, Tedisha sebagai Abah Ayub atau paranormal, dan Lania Vira sebagai Nakila atau anaknya Abah Ayub, paranormal juga. Bangku Kosong ujian terakhir itu berkisahkan tentang puluhan mahasiswa yang mendadak meninggal usai melaksanakan ujian sekolah atau ujian akhir. Kejadian ini bermula dari salah satu siswa kesurupan dan akhirnya diikuti oleh siswa yang lainnya, serta menjadikan kesurupan massal dan bisa dibilang meninggal bersama karena kesurupan tersebut. Jadi awal mulanya kesurupan itu ada yang namanya Ariel dan Pasha yang diperankan oleh Emiliano Cortizo dan Eberi Razan, yang diam-diam bekerja sama atau yang diam-diam nyontek dalam ujian, lalu terpantau melalui CCTV. Yang dikontrol CCTV itu ada Ibu Amanda atau Karina Suandi. Lalu beliau diminta lalu si Ariel dan Pasha itu diminta untuk meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian setelah Ariel dan Pasha meninggalkan ruangan itu, terjadi peristiwa yang sangat menyeramkan, yaitu tadi yang kesurupan massal itu. Lalu setelah kejadian kesurupan massal itu, Ibu Amanda menelpon Abah Ayub. Abah Ayub itu yang diperankan oleh Tedisha menelpon Abah Ayub untuk meminta tolong menetralisir kejadian tersebut. Lalu Abah Ayub datang ke sekolah, menemui Ibu Amanda untuk mengecek CCTV apa yang terjadi daripada peristiwa itu sebelumnya. Pas dicek CCTV, ternyata di sebelum peristiwa itu Abah Ayub melihat ada satu bangku kosong, yang ternyata bangku kosong itu adalah salah satu siswa yang dikeluarkan oleh Ibu Amanda karena ketahuan mencontek dan diancam tidak akan lulus ujian akhir. Lalu Karina itu keluar. Lalu setelah Karina keluar itu dihukum, ditemukan di UKS oleh Ibu Amanda. Ternyata Karina tersebut bunuh diri karena depresi, tidak dapat mengikuti ujian akhir. Lalu Abah Ayub dan Nakila, anaknya Abah Ayub itu, menyimpulkan bahwasanya yang merasuki anak-anak itu adalah hantunya Karina yang dikuasai oleh roh jahat yang ada daripada si pemeran lain, yaitu ada daripada Ujang Pegat atau Andi. Jadi dari situ dikuasai juga oleh Ujang Pegat. Ujang Pegat itu adalah salah satu orang yang mencari ilmu sakti dengan cara menumbalkan atau mencara darah segar manusia itu. Review filmnya menurut saya untuk permainan acting para artis, menurut saya pemain actingnya baik.
dan menjiwai jadi kesan film tersebut horor. Ada juga titik ibarat kata kasar ya, kayak kita rada sedikit bingung dengan karakter-karakter yang ada. Contoh kayak sedikit labil gitu dalam memainkannya. Untuk cerita dan alurnya itu, untuk penyampaian cerita dan alurnya itu menurut saya banyakkan disclaimer. Jump scare-nya juga lumayan banyak juga, tapi tidak sesuai dengan backsound yang ada. Jadi jump scare-nya itu kurang sesuai dengan yang ada di backsound-nya itu. Untuk alur cerita yang dimainkan oleh para peran-peran seperti Meisya Kana sebagai Nala, Emiliano Cortizo sebagai Ariel, Dinda Mahira sebagai Inka, Emery Rezan sebagai Pasya. Menurut saya itu actingnya itu sebenarnya oke, tapi mungkin penyampaiannya aja, penyampaian daripada cerita film Bangku Kosong Ujian Terakhir itu yang membuat penonton tuh rada sedikit bingung. Jadi seolah-olah tuh kayak film, kita jadi bingung kita antara nonton film horor yang genrenya horor atau film zombie, karena isi daripada film tersebut adalah pembunuhan, kejar-kejaran, kerasukan. Jadi kayak sebuah film yang ada kurang kalau film horor kan ya di situnya aja yang kita sedikit rada bingung. Oke, sekian review dari saya mengenai film Bangku Kosong Ujian Terakhir karya sutradara Lakonde yang diperankan oleh artis-artis senior. Pelajaran yang kita bisa dapat, yang pertama adalah kejujuran ketika kita melakukan ujian. Yang kedua itu cara menghargai usaha orang, jangan mematahkan semangat orang, terutama orang yang sedang melakukan ujian. Seperti itu aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Sekian dari saya. Selamat malam, bahagia.